Siapa sangka, otak di balik mesin perang udara Jerman yang paling ditakuti sekutu dalam Perang Dunia Pertama adalah seorang pemuda kelahiran Blitar, Indonesia, yang bahkan tidak punya gelar insinyur, namanya Anthony Herman Gerard Fokker. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa intuisi, keberanian, dan hasrat bisa mengalahkan tumpukan ijazah. Fokker adalah tipe anak yang lebih suka kotor-kotoran di bengkel ayahnya daripada duduk manis di kelas. Ia dianggap murid yang buruk dalam pendidikan formal. Ketika ayahnya mengirimnya ke Jerman untuk belajar otomotif, Fokker punya rencana lain. Diam-diam, ia justru menghabiskan waktunya untuk membangun pesawat pertamanya, yang ia beri nama Despin atau Silaba-laba. Bayangkan, tanpa guru, tanpa panduan buku teks, ia belajar terbang secara otodidak. Ia memahami aerodinamika bukan dari teori, tapi dari uji coba langsung yang sangat berbahaya, mempertaruhkan nyawanya sendiri di udara. Dunia saat itu sedang dilanda Perang Dunia Pertama. Pertempuran udara masih sangat primitif. Para pilot kesulitan menembak lurus ke depan karena peluru mereka bisa menghancurkan baling-baling pesawatnya sendiri. Ini adalah masalah besar yang tidak bisa dipecahkan oleh para insinyur terbaik sekalipun. Lalu, datanglah Fokker. Dengan kejeniusannya, ia menciptakan sebuah mekanisme revolusioner bernama interrupter atau gigi pengganggu. Sistem ini secara ajaib menyinkronkan tembakan senapan mesin dengan putaran baling-baling, sehingga peluru bisa melesat tepat di antara celah bilah yang berputar. Penemuan ini mengubah segalanya. Tiba-tiba, pesawat tempur Jerman bisa menembak lurus ke depan dengan akurat dan mematikan. Dominasi Jerman di udara pun dimulai, melahirkan sebuah era mengerikan yang dikenal sebagai Fokkeskurve atau wabah Fokker. Pilot-pilot sekutu begitu ketakutan setiap kali melihat siluet pesawat buatan Fokker di angkasa. Keunggulan teknologi ini memberikan Jerman supremasi udara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puncak mahakarya Fokker adalah pesawat legendaris Fokker Daer. Pesawat dengan 3 sayap atau triplane ini sangat lincah dan gesit, mampu berbelok tajam dan melakukan manuver yang mustahil dilakukan pesawat lain. Di tangan pilot yang tepat, pesawat ini menjadi mesin pembunuh paling efektif di langit. Dan pilot itu adalah Manfred von Richthofen yang lebih dikenal sebagai The Red Baron. Dengan Fokker Daer, eye merahnya yang ikonik, Red Baron menjadi pilot ace paling mematikan dalam sejarah dengan catatan 80 kemenangan udara. Ketenaran Red Baron dan kengerian Fokker Daer menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam sejarah perang. Namun, kejeniusan Fokker tidak berhenti di medan perang. Setelah perang usai, ia tidak lagi membangun mesin penghancur. Ia mengalihkan visinya untuk menghubungkan dunia. Fokker mendirikan perusahaan penerbangan sipil yang kemudian menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pesawat-pesawat komersial buatannya terbang melintasi benua, membawa penumpang dengan aman dan nyaman, membuktikan bahwa semangat inovasinya jauh melampaui kepentingan perang. Dari seorang anak pemberontak tanpa gelar, Anthony Fokker menjelma menjadi maestro dirgantara yang warisannya abadi, baik di langit perang maupun di langit damai. Kisah Anthony Fokker mengajarkan kita bahwa batasan seringkali hanya ada di pikiran kita. Gairah dan ketekunan bisa membawa kita terbang lebih tinggi dari yang pernah kita bayangkan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.